Pada pertemuan ini akan saya bahas matematika ya, ujian mandiri Undip tahun 2018 pada program intensif ujian mandiri tahun 2021. Untuk tahun 2018, ujian mandiri Undip masih belum ada soal TPA, verbal, numerik, dan figural ya. Jadi soalnya masih 150 menit 100 soal, tapi tidak ada TPA. Ya, TPA kayak TPS itu loh ya. Jadi masing-masing soal sekarang pukul rata, yaitu 20 soal, 20 soal. Dan tidak ada matematika IPA atau matematika dasar. Bunyinya hanya matematika aja. Ya. Baik ya, saya kira ini perlu sekali karena soal Undip kadang-kadang ada beberapa soal yang di luar dugaan gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat kisi-kisi tahun 2018, yang terbanyak keluar ternyata logika. Biasanya kalau ada TPA, logika ini nggak ada. Pangkat akar, lalu lingkaran. Selebihnya menyebar merata. Satu soal semua. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, ini namanya soal logika. Yaitu jika maka. Masih ingat? Kapan jika maka itu salah? Jika minum es saya batuk. Berarti kalau saya minum es saya tidak batuk, itu pasti salah. Ngerti? Lebih tepatnya dibikin diagram kebenaran. Ini dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika. Jika maka itu salah apabila pernyataan pertama benar dan yang kedua salah. Jadi kapan ini bernilai salah? Berarti kalau yang ini salah, ini benar, itu salah gitu. Ngerti? Ini sebagai P itu Q. Jika P maka Q akan salah. Jika P-nya benar, misalnya kita masukin 1, benar kan? Tetapi di sini kalau kita masukin 1, ternyata jadi salah. Oke? Masukin min 2. Ternyata benar-benar. Kalau benar-benar jadi benar. Benar salah itu akan jika maka itu salah, hanya jika benar salah. Coba kamu cek yang lain, ya kan? Nah, jadi jawabannya yang A. Bisa ya? Ini biasanya suka keluar nih di Undip ya, logika. Hati-hati kalau tahun berikutnya juga keluar. Dan sebagai catatan, tahun 2021 untuk mandiri Undip hanya menggunakan nilai ujian mandiri dan rapot. UTBK nggak akan dilihat. Ya, oke. Kemudian ini mengenai semua dan sebagian. Ini beberapa, semua atau ada. Biasa kayak himpunan. Ya, jadi kalau P-nya itu Andi bagus, Q-nya itu Ani beta, lalu P itu adalah X, Y, gitu ya. Dia akan, atau bisa diartikan kalau semua itu berarti dan, tapi kalau ada itu atau. Jadi kalau ada seperti ini berarti Andi dan Bagas, ngerti, teman dengan Ani atau beta, atau Andi teman, pokoknya ini harus atau Bagus teman. Yang ada apa? Andi teman sekelas, ini harus atau. Jadi kalau ada itu atau, kalau semua itu ya berarti bisa salah satunya gitu. Bisa ya, hati-hati kadang-kadang soal-soal gini memang dibikin agak rancu. Oke. Next. Nah, ini agak aneh nih. Model-model soal olimpiade. Yaitu 2018 kita bikin 2 pangkat. Gimana caranya? Ini sebenarnya menyatakan bilangan dalam bentuk basis bilangan. Ambil contoh ya, 36 saya bikin basis 2. Menjadi 2 pangkat berapa ditambah 2 pangkat berapa. Gunakan angka dibagi 2 hasil mendapatkan sisa. Nah, yang kita lihat nanti sisanya. 36 bagi 2, 18 kan, sisanya 0. 18 bagi 2, 9, sisanya 0. 9 bagi 2, 4, sisanya 1. 4 dibagi 2, sisa 0. Dan nanti basis bilangannya seperti ini. Yaitu 1, 0, 0, 1, 0, 0. Itulah 36. Jadi kalau kita bikin bilangan berpangkat, ya berarti 36 itu gimana? 2-nya berpangkat 2, ya dong, ditambah 2-nya berpangkat 5. Berarti X tambah Y-nya itu 2 tambah 5, yaitu 7. Lalu bagaimana kalau 2018? Kalau 2018 berarti kita bagi 2, sisa 0, bagi 2, sisa 1, dan seterusnya. Kamu akan mendapatkan sampai sisanya, hasilnya itu nggak bisa dibagi 2. Jadi 2018 dalam bentuk basis bilangan berarti seperti ini.
Artinya apa? Artinya 2-nya pangkat 1, lalu 2-nya pangkat 5, terus berulang sampai 10. Jadi kalau ditanya pangkatnya berapa, pangkatnya tinggal dijumlah, yaitu 19 tambah 15 tambah 12. Jadi persis seperti 46 jumlahnya ya, yaitu jawaban C. Hati-hati mengenai basis bilangan ya, ini suka ditanya di Undip. Biasanya sesekali model-model soal olimpiade. Oke. Kemudian menyatakan bentuk akar dalam bentuk kuadrat. Cara ngitungnya sekali lagi masih ingat A plus B kuadrat dan A min B kuadrat. Oke. Dan ini kalau kita bikin akar ya berarti bentuknya begitu, ya kan? Dan ini kalau kita akarkan ya berarti bentuknya demikian. Bisa. Jadi ini dapat kita ganti dengan sebuah bilangan, ya dah? Yaitu berapa? 6-nya masuk ke dalam, 36 dan 72. Berarti kita bisa dapatkan kalau ditambah 9, kalau ditambah 17 dikali 72, sehingga saya bisa mendapatkan bilangan itu menjadi bentuk seperti ini, ya. Dan ternyata min 8-nya keluar. Berarti 78 dikalikan 2 akar 9, 3 kali 2 6, 78 kali 6 468. Ya, jadi bentuk ini diapalin aja. Di Undip, di UGM itu disimak juga beberapa, ini bisa muncul ya dari A plus B kuadrat. A min B kuadrat juga seperti itu. Oke. Kemudian mengenai persamaan kuadrat. Masih ingat kalau tidak punya akar berarti diskriminannya kurang dari 0, yaitu B kuadrat min 4AC. Kalau menyinggung berarti Y sama dengan kan Y dan diskriminannya 0. Sehingga kita dapat persamaan itu. Berarti ini B kuadrat min 4AC kita substitusi. Berarti kita gantikan ke sini. Berarti menjadi min 2B kurang dari 0, maka B-nya dapat, yaitu lebih dari min setengah. Jawaban C. Saya kira mirip ya, kayak Undip tahun 2019. Kadang-kadang kalau ujian mandiri, itu soalnya pengulangan-pengulangan aja. Oke. Berikutnya mengenai fungsi inverse, ya toh, masih ingat fungsi inverse? Fungsi inverse itu kalau ini inverse pindah ke sini jadi hilang, ngerti nggak? Jadi kalau f min 4 sama dengan 1, artinya 4 sama dengan f1, ngerti? Ini pindah ke kanan, inverse-nya hilang. Artinya x-nya kamu ganti 1, ngerti? Dapat a-nya, a-nya 3. Ya udah, berarti persamaannya jadi A-nya kamu ganti 3, yang ditanya F3. Kalau F3 ya kamu gantikan X-nya itu 3. Berarti jawabannya min 10. Tolong fungsi harus canggih ya. Inverse pindah ke kanan jadi nggak inverse gitu cara cepatnya. Oke. Lalu berikutnya, nah di Undip itu kadang-kadang ada pengembangan ya, sampai len, sampai bilangan E itu ya. Masih ingat? Len E itu 1 itu aja. Kayak log 10 itu 1. Ya, masih ingat pertama dicerminkan terhadap sumbu X, berarti berubah, X jadi Y jadi X. Lalu ditranslasi dengan min 1 dan 1 tinggal ditambah. Lalu kita nyatakan Y dalam aksen, gitu kan? Lalu masukin ke persamaan asalnya. Dan untuk mencari pangkat maka kita gunakan log boleh, kalau ada E kita gunakan len. Dan len itu kayak log berarti keluar, dan len E itu 1. Dengan jalan dikuadratin maka kita bisa mendapatkan, ya kan, yaitu menjadi Y min 1 ya, diganti len, ini dibikin len ya, lennya kecoret ya, lennya kecoret. Oke, berarti menjadi Y min 1 sama dengan len itu kuadrat ya, karena len E itu bernilai 1, tinggal dikuadratin maka dapat persis seperti jawaban E. Saya ulangi, len E itu 1 ya, len itu kayak log tapi bilangan alam ya, nanti ketemu di tingkat 1 yang disebut fungsi-fungsi transenden ya. Nanti tingkat 1 kalau di teknik pasti akan ketemu di semester 2 ya. Oke, kemudian pemfaktoran ya seperti biasa kita gunakan polinom ya. Kita gunakan aja apa? Horner kali ya. Coba masukin 1. Betul? Dapat 0 ya. Berarti ini faktor nih, X min 1. Lalu masukin 1 lagi. Berarti faktor. Ini ketemu jadi itu kan? Ya udah. Berarti ini faktornya adalah persamaan yang di sini dan persamaan yang di bawah. Berarti otomatis ini sebagai A, itu B, itu C, itu D. Langsung dapat. Jadi jumlah semuanya adalah 2, yaitu jawaban yang E tersebut. Oke. Mengenai lingkaran ya, kadang-kadang di Undip sampai keluar 2 soal loh ya.
Jadi UGM, Undip, UI, pun juga nanti UNER ya, dan ITS, IPB juga, tolong lingkaran diingat. Masih ingat lingkaran, kita suruh mencari persamaannya. Pusatnya kita ingat pusat, yaitu pusatnya itu adalah min setengah A, ini A, min setengah B, berarti pusatnya 3,2. Lalu tidak menyinggung garis ini, masih ingat mencari R? Ya, E kali X, Y kali Y gitu ya, Pitagoras. Ini R-nya. Ingat persamaannya ya, sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu. Maka tinggal masukin. Kalau pusatnya 3,2, jari-jari 2, berarti ini persamaan kuadratnya. Tinggal dijembrengin, dapat persis seperti jawaban yang D tersebut. Oke. Lingkaran keluar lagi. Persamaan lingkaran dengan pusat X, Y kuadrat menyinggung sumbu Y. Ya kalau menyinggung sumbu Y otomatis ini sebagai jari-jari. Ngerti? Anggap pusatnya AB, berarti X-nya A, Y-nya B, berarti A sama dengan B kuadrat. Ini R-nya kan sama dengan A, karena menyinggung sumbu Y, berarti R sama dengan B kuadrat. Ya udah, tinggal masukin X min A, X min B, R kuadrat. Ketemu, tinggal dijembrengin persamaan kuadrat, dapat yaitu jawaban yang A. Ya. Makanya tunggu aja, nilaimu saat ini sedang didiskusikan, saya kira di perguruan tinggi masih di fakultas. Kamu akan ditentukan diterima tidaknya pada rapat dekan, tapi minggu depan sesungguhnya hasilnya sudah tahu. Ya, makanya kalau kamu punya saudara dekan atau ikut rapat pasti tahu tuh. Misalnya di kedokteran UI, ada nggak yang dari Bogor? Oh, ada 2 orang gitu. Pasti mereka udah didiskusikan siapa-siapa yang keterima di fakultas kedokteran UI itu dan juga yang lain. Oke. Berikutnya, nah ini mengenai barisan dan deret aja, ya kan? Mula-mula 1200, mula-mula 400, setiap bulan terjadi pertumbuhan 15 ekor. Berarti ini bedanya. Ternyata jadi 4 kali. Masih ingat? Adalah A, N-1 kali beda. A, N-1 kali beda. 4 kali. Karena barisan aritmatika, peningkatan 15 tiap bulan. Oke, kita jembrengin, ternyata N-nya ketemu min 15. Ya nggak mungkin. Masa minus ya? Yang namanya N pasti positif. Jadi ini tidak memenuhi, dengan kata lain ini soal mati ya. Seperti saya katakan, beberapa perguruan tinggi, UI, UGM, dan Undip juga, ini ada soal yang sengaja tidak ada jawaban. Bahkan di fisika saya amati, 2 tahun berturut-turut itu dikeluarin soal persis sama yang nggak ada jawaban. Ya ketahuan itu soal mati ya. Untuk FK misalnya, kalau mengerjakan 3 soal mati dikerjakan itu pasti nggak keterima. Karena dokter itu tidak boleh salah. Jadi hati-hati ya. Untuk UGM, UI dan Undip ada yang tidak ada jawaban. Sebaiknya jangan diisi. Tapi kalau pilihanmu bukan FK sih nggak ngaruh. Ya. Oke. Kemudian mengenai apa ini? Program linier. Kalau saya gini ya, kalau simak atau nanti ujian mandiri kan online ya, siapin kertas berpeta coretannya, jadi digambar. Oke, saya gambar ya, siapin kertas berpeta. Ini adalah min X min Y kurang sama dengan 1. Jelas ya, gradiennya minus ya, sama dengan 1, berarti 1 dia. Oke, lalu ini adalah persamaan garis X plus 2Y lebih dari 5. Arsir atas, arsir bawah. Oke, lalu berikutnya adalah 2X plus Y kurang dari min 10. Ayo kamu arsir di atas, kamu arsir di bawah, dan di bawah. Maka inilah daerahnya. Lalu daerah ini, kalau kita pakai kertas berpeta, kita akan langsung tahu titiknya. Ya ini titiknya. Ya, 1,2. Langsung kebaca kan? Ya, titiknya dapat langsung 3,4 dan 5,0. Masukin ke persamaan tujuan sehingga kita bisa dapat berapakah nilai maksimumnya. Ya yang paling gede maksimumnya adalah 7. Bisa ya? Tolong berjuang di SIMA, berjuang di UGM, berjuang di Undip. Kemungkinan semuanya nanti online. Maka siapin kertas berpeta, siapin ringkasan rumus. Ya, tapi tempatnya agak jauh gitu kali ya. Kalau buka-buka buku kamu ketahuan, tapi kalau ringkasan rumus dan coret-coret itu nggak akan ketahuan. Pakai joki ketahuan. Karena dia akan tahu sebagai cross check nanti adalah nilai UTBK kamu. Kalau UTBK-nya rendah kok tahu-tahu dapat bagus, ini pasti bayar joki nih. Itu langsung nggak keterima. Ya, jadi jangan berbuat kecurangan. Lebih bagus kamu siasati dengan layaknya kekuatan kamu sendiri. Itu terlihat. Dan nanti penentuannya melibatkan psikolog. Oke.
Kemudian matrik, seperti biasa determinan, diagonal kiri dikurangi diagonal kanan. Jadi fungsinya adalah fx, ya berarti x-nya diganti matrik. Berarti A pangkat 3, 2A pangkat 3, 3A, dan 4. 4 kali 1. 1 itu kalau matrik identitas. Lalu bagaimana mencari A pangkat 3? Ya A kuadrat aja, kamu kalikan A, dapat. Berarti masukin nih A pangkat 3, itu A pangkat 2, lalu 3A, dan kali 1 itu identitas. Identitas itu 101, berarti 404, tambahin semua. Tuh. Bisa ya? Baru tahu kan? Bahwa fungsi itu bisa digabungkan dengan matrik. Makanya sekali lagi, ujian mandiri itu bukan mempersulit kamu ya, tapi menambah wawasanmu, sehingga nanti di kuliah benar-benar siap. Jadi kalau ditanya berapa determinat dari FA, diagonal kiri dikurang diagonal kanan. Ya udah, berarti jawabannya min 376. Gampang ya? Oke? Next, mengenai 3 dimensi. Saya pikir digambar wajib ya. Lalu titik R masing-masing adalah tengah-tengah. Oke? Titik T adalah perpotongan antara AC dan S. Oke, yang ditanya adalah proyeksi dari T ke AFH. Tuh, tarik ke sini. Ini berapa ini proyeksinya? Ini jatuhnya. Ya udah, kita gunakan aja perhitungan ya. Seperti biasa, kita cari panjang AT, pasti tahu. Kenapa 3/4? Karena ini 1/4 ini. Kan dibagi 2 lagi. Ya, DS-nya dapat. Lalu AD-nya kita hitung pakai Pitagoras, dapat, oke? Dan kita bisa mencari proyeksinya, ya, yaitu proyeksinya tidak lain dari AT OA aksen itu. Pakai segitiga Pitagoras. Masih ingat? Tegak kali tegak sama dengan tegak kali tegak. Dapat. Nilainya adalah 1/4 akar 6. Jelas ya? Tolong dibiasakan bisa sekali lagi ya. Nggak boleh menyerah. Terus belajar, berusaha. Nggak ngerti, silakan kalian tanyakan. Jadi persis seperti jawaban yang 1/4 akar 6, ternyata nggak ada jawaban. Ya udah, ini berarti adalah soal mati. Ya. Nah, tetapi di sini tadi sekali lagi rusuknya tadi semuanya kita anggap bernilai A, ya kan? Jadi jawabannya adalah 1/4 akar 6, ya harusnya A/4 akar 6. Nggak ada kan? Karena saya anggap tadi rusuknya 1. Tuh, ada 2 soal yang nggak ada jawaban. Hati-hati kalau tahun ini ada soal mati seperti ini, memang disengaja. Ya. X plus Y sama dengan pi per 3. Pi di sini adalah sudut, karena dalam tangen dan sin berarti 180 dibagi 3, berarti 60. Oke, dan X kurang dari 0. Kesimpulannya, tangen X sama dengan tangen Y. Ya dong, masih ingat? 180 plus nilainya akan sama, tidak mengubah trigono. Maka sin X plus 3Y. Masih ingat tangan plus tangan, tangan-tangan min 1 tangan-tangan. Sehingga saya dapat tadi tangan plus tangan itu berapa nilainya tangan-tangan tadi? Adalah tangan 60 ya, akar 3. Maka saya dapat X-nya ketemu persamaan kuadrat, tinggal difaktorkan ya. Ini nggak memenuhi, oke, karena nilainya harus kurang dari 0. Berarti tangan X-nya adalah min akar 3. Berarti min 60, Y-nya 120. Jelas ya? Ya udah, berarti sin X ditambah 3Y berarti sin 300 sama dengan sin 60 min setengah akar 3. Tolong, nggak boleh lupa semua rumus SMA. Matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Sampai kamu benar-benar lepas dari tingkat 1. Karena kamu masih akan ketemu matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Umumnya semuanya ketemu. Ya, enak nanti kuliah, nyaman ya. Oke, berikutnya 16, diketahui kurva di titik ini kemiringan setiap titik kebalikan negatif dari kemiringan kurva. Persamaannya X, Y sama dengan 2. Maka persamaannya gimana? Ya gimana? Y sama dengan, ya dong, 2 per X atau 2X pangkat min 1. Turunannya seperti itu. Ya kan? Masih ingat kemiringan? Kemiringan turunan. Ngerti? Jadi Y aksen K itu adalah apa? Kebalikan negatif. Berarti diminkan dan dikuadratin. Jadi berapa Y-nya? Lawannya turunan, berarti integral. Berarti ini kita integralin, pangkatnya naik dan dibagi.
lalu masukin melalui ini, kamu dapat C-nya. C-nya min 1/6. Berarti persamaan kurvanya adalah 1/6 E kuadrat min 1/6. Kalau semua dikalikan 6 dan dipindah ruas, jadilah persis seperti jawaban yang A. Keren banget loh ya. Ya, jadi ilmumu setiap hari itu nambah. Karena setiap hari kita bahas soal undip, setelah undip selesai nanti kita bahas soal UI lagi ya, dan seterusnya. IPB semua akan kita bahas. Oke. Berikutnya luas daerah. Luas daerah ya pasti pakai integral. Inilah persamaan kurva min E kuadrat plus 2X. Pembuat nolnya 0 dan 2, ya dong ya, terbuka ke bawah. Oke, dan garis singgungnya di titik X sama dengan 2. Gradiennya adalah turunan, masukin X-nya 2, maka inilah persamaannya. Tuh. Kita ingin mencari luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, oke, daerah yang lurus dan daerah kurva. Berarti kita cari itu. Ya udah, yang namanya luas itu pakai integral. Yaitu yang di atas Y-2X+4 dikurangi yang di bawah. Udah, integralin dengan batas 0 dan 2. Integral tahu pangkatnya naik, lalu kalau 0 ya habis, tinggal masukin 2 aja. X-nya 2, X-nya 2, X-nya 2, dapat. Ya, aplikasi integral untuk mencari luas. Oke. Next, berikutnya mengenai perbandingan seperti biasa, rata-rata. Ya kan, yaitu jumlahnya kita anggap 2X sama 3X ya, ngerti nggak? Lalu 2X plus 10 yang baru 3 kurang 3, ya toh? Berarti kurang 10, oke? Jadi X-nya dapat 23. Ya udah, berarti jumlah siswanya masukkan 5 kali 23, 115. Jawabannya yang A. Oke. Berikutnya mengenai gaji rata-rata. Masih ingat gabungan? 6 kali 8X plus, ya dong, kan 2 juta kurangnya ya, berarti dia lebih. Lalu 5 juta kurangnya dibagi 18 itu 6, maka dapatlah nilai X-nya adalah 4. Berarti yang gaji yang pertama ya, berarti gaji yang ketiga adalah X per 5, berarti adalah 9 juta, dan 1 ditambah 3 berarti adalah tinggal dijumlahin aja ya, persamaannya rata-rata 1 dan 3. Udah dapat. Berarti 6 jawabannya E tersebut. Jelas ya? Bagus sekali soal undip ya. Harus ngerti, harus bisa. Kamu ulang-ulang kalau ada yang ngerti tanyaan. Terakhir nomor 20. Sebuah tim sepak bola terdiri dari 15 orang. Peluang tim dapat dibentuk jika Andi dan Bagas harus masuk tim. Berarti semuanya ya berarti 15. Sepak bola kan ke-11-an. Berarti 15 dibagi 11. Ngerti? Lalu Andi dan Bagas harus ikut. Berarti dipilihnya tinggal 13 dong. Kan sudah ada Andi, sudah ada Bagas. Berarti tinggal 9 karena ke-11-an. Oh, udah. Berarti peluangnya 13, 9 faktorial, semestanya tadi kecoret ya. Ya udah dapat. Jadi kalau tanya berapa nilainya? Nilainya adalah 11/21. Persis seperti jawaban E. Itulah ya 20 soal dalam waktu sekian menit. Udah beres kok. Ya, dan tolong harus mengerti, harus bisa semua variasinya. Kalau kamu sudah khatam soal UI, UGM, Undip, maka IPB ya setingkat Undip. Ya, UNER sama. Ya, yang paling bagus soal itu sebenarnya UGM, yang macam-macam itu UI. Undip juga begitu. Ya, kalau IPB yang lain hanya setaraf Undip saja. Makanya terus belajar ya, dan ikuti semua program-program tryout. Berarti hari Minggu nanti adalah tryout Undip, sediakan waktu 2,5 jam. Nanti semua akan saya rekap. Pada saat kamu tanggal 14 kurang menguntungkan pengumuman atau hanya keterima di pilihan kedua, maka majulah di ujian mandiri. Ingat, belajar terus ya, sampai tingkat 1 minimal, saya bilang gitu. Yang semua pelajaran SMA nggak boleh lupa. Ya, itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.